Yo halo guys, balik lagi sama gua di channel Bro Martin. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini seperti biasa untuk video awal gua bakal ngebahas tentang sentimen pasar kripto seperti apa ya, berita-berita terupdate yang belum lama ini muncul ya teman-teman. Jadi langsung aja kita langsung ke inti videonya dulu ya, beritanya, baru nanti kita bakal bahas tentang harga dan pergerakannya Bitcoin. Oke guys. Jadi yang pertama itu adalah ini ya, Bitcoin atau BTC yang menghilangkan keuntungan mingguan dengan penurunan 9% saat Gubernur BOJ meragukan kripto ya. BOJ itu Bank of Japan ya teman-teman ya, bank dari Jepang nih teman-teman ya. Nah ini jadi ini sama juga seperti berita yang ini ya. Tuh, Bitcoin turun ke 36.000 US dollar ya karena Gubernur Bank of Japan bergabung dengan bankir sentral karena mengkritik BTC atau Bitcoin ya. Jadi ini kurang lebih masih sama dari BOJ ini ya, meragukan lah, mengkritik tentang kripto ya teman-teman, Bitcoin ya, pokoknya itu dikritik lah sama mereka teman-teman ya. Nih, setelah menunjukkan beberapa momentum yang baik ke utara selama minggu terakhir, Bitcoin kan maksudnya tuh kemarin kan sudah mulai recover ya, tapi kan ngedown lagi tuh teman-teman ya. Bitcoin turun hari ini sebesar 9% menghapus semua keuntungan mingguannya. Selama minggu terakhir, otoritas bank sentral telah menyerang Bitcoin karena volatilitasnya baru-baru ini yang berakhir bergabung dengan Gubernur Bank of Jepang Haruhiko Kuroda ya. Selama wawancara dengan Bloomberg ya, Kuroda mencatat bahwa Bitcoin hampir tidak digunakan sebagai alat penyelesaian. Sebagian besar perdagangan spekulatif dan volatilitas luar biasa tinggi ya. Jadi ya dia mengkritik kalau misalkan harga dari Bitcoin ya itu volatilitasnya tuh tinggi ya. Jadi ya itu diragukan untuk istilahnya jadi alat pembayaran nih, alat penyelesaian ya, pembayaran akhir gitu. Karena ya itu naik turunnya tuh tinggi gitu kan teman-teman. Kalau misalkan jadi intinya kalau misalkan nanti nih ya kita ngejual sebuah barang, terus kita beli nih misalkan pakai koin A. Ya koin A ini harganya lagi di pucuk nih, kita beli ya koin A, kita kita beli ya, berarti kan kita ngeluarin lebih sedikit koin ya kan buat ngebayar. Tapi waktu mereka terima koinnya nggak lama turun, nah itu kan mereka istilahnya rugi gitu kan ya. Menurut gua nanti kalau misalkan pun untuk si Bitcoin atau kripto lainnya lah ya, altcoin ya, untuk jadiin pembayaran juga nanti pasti ada regulasi khususnya gitu ya, nggak semata-mata seperti sekarang kita lagi nge-trading ya koin-koin ya seperti Bitcoin atau altcoin yang lainnya langsung gitu kita jadi alat pembayaran, yang enggak juga kan, pasti ada regulasi khususnya gitu kan. Nggak cuman kita misalkan beli nih dari Binance atau dari Indodax gitu, kita beli koinnya terus kita langsung transfer nih kirim ke addressnya berapa gitu, kirim berapa koin gitu kan. Nah nggak kayak gitu, pasti nanti ada regulasi khususnya karena harganya ini yang pergerakannya cukup ekstrim gitu ya. Jadi nanti pasti ada peraturan-peraturan yang mengatur itu kalau misalkan pun nanti ujung-ujungnya untuk Bitcoin atau altcoin dipakai untuk sistem pembayaran ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi nggak mentah kayak gini. Ini kan istilahnya masih mentah kalau misalkan kita jual beli sekarang di market kripto kan, itu masih mentah menurut gua. Nanti pasti ada regulasi khususnya. Itu kalau menurut pandangan gua. Kalau menurut pandangan kalian kayak gimana guys? Ya. Next apa lagi? Next ini kita ada dari Scott Minerd ya teman-teman ya. Dia itu Global Chief Investment Officer ya dari Guggenheim ya teman-teman. Nah ini dia kurang lebih itu manage aset sekitar 270 miliar US dollar guys ya. Gila, itu gila banget. Dan dia ada nge-tweet nih, crypto investor be warned ya, be prepared for a volatile holiday weekend ya teman-teman. Jadi ini di post 13 jam yang lalu. Jadi dia buat ngasih tahu nih, hati-hati nih ya, di weekend ini harganya tuh bisa kayak roller coaster gitu kan teman-teman. Nah mungkin dia jadi salah satu orang yang tidak dapat serok bawah atau memang mau serok bawah lagi gitu. Mungkin ada dana lagi buat serok bawah atau memang dia belum kebagian ya. Kita nggak tahu persisnya seperti apa, tapi dia udah info seperti ini nih. Lihat nih ya. Ini bahkan di retweet 1000 kali dibandingin tweet-tweet dia yang lain nih. Nah, ini kan istilahnya cukup berbahaya juga tweet-tweet seperti ini gitu kan teman-teman. Ini jadi salah satu pertimbangan juga ya. Next apa lagi? Next ini yang terakhir adalah dari Bitcoin event ya di Miami ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat ini banyak sekali speaker-speakernya ya teman-teman. Nah, salah satunya itu Floyd Mayweather ya. Ini salah satu petinju yang benar-benar terkenal ya, boxing legend ya teman-teman ya. Dan beberapa orang lainnya juga, ini banyak sekali orang-orang bagusnya ya, orang-orang mantapnya ini banyak sekali di acara ini.
Makanya orang-orang bilang itu ini perkumpulan para paus gitu ya, para paus besar gitu ya. Dan di sini ada beberapa juga yang intinya ya teman-teman ya, tuh ya, kita bisa lihat aja di sini kalau kalian mau cari. Ini adalah webnya teman-teman ya, untuk cari infonya lebih detail ya. Nah lalu kita langsung ke harganya si Bitcoin. Nah ini guys ya, gue pakai time frame 4 jam seperti yang gue info kemarin ya. Memang kemarin ada info, gue info di video kemarin ini, kita udah mau memasuki weekend. Kalau yang mau entry ya bisa sabar di weekend. Dan permainan harganya itu ya pasti di bawah 40.000, antara 40.000 dan 35 ribuan. Nah harganya itu bermain di area sini, naik dan turunnya maksudnya. Bermain itu apa bang maksudnya? Ya bermain itu maksudnya harganya itu naik dan turunnya itu di area sekitar di atas 35.000 sampai 40.000. Nah naik turunnya di area sini. Tapi di sini kita lihat teman-teman ya, untuk MA10 dan MA30 nya di time frame 4 jam ini dia sudah dead cross ya. Jadi masih potensi untuk turun, potensi ya. Ini hari Sabtu kan teman-teman ya, besok Minggu itu masih potensi turun. Turun sampai mana ya? Turun ini udah sempat nginjek nih. Nah, warna biru ini sempat diinjak dan ini malah low-nya itu sekitar 34.400-an. Ya. Dia mungkin banget nginjak itu lagi, tapi menurut gua sebelum dia masuk ke area ungu ini ya. Sebelum dia masuk ke area ungu ini, kita harus perhatikan nih di area sebelah sini nih. Nah, sekitar harga 33 ribuan. Nah, ya teman-teman, kalau misalkan dia udah tembus lagi di sekitar area 33 ribu ini, ya sudah, dia masuk ke kotak warna ungu lagi. Nah di situ mungkin kesempatan kalian untuk serok lebih mantep lagi buat dapetin harga ekstra super diskon ya, setelah beberapa kali dia masuk ke kotak ungu ini ya. Itu kalau terjadi teman-teman ya. Kenapa kalau terjadi? Kalian bisa lihat ini ya, kalian bisa lihat ini waktu harga ngedam nih, terus naik ya, terus turun lagi. Ini turun di dam gini lagi, dia nggak sampai kotak warna ungu ini guys. Dia cuma sampai di harga sekitar 33 ribuan di sini. Yang ini. Ya di candle yang ini guys nih. Tuh. Bisa saja kejadiannya seperti ini teman-teman ya. Atau dia nyentuh sedikit. Bisa aja, bisa nggak bisa aja. Tuh ya. Karena kita balik lagi tergantung berita teman-teman, karena berita yang terlalu sensitif ya, apalagi sekarang kan udah weekend terus akhir bulan ya, itu udah double gitu ya. Resikonya gitu. Ya teman-teman. Jadi itu sih menurut gua. Tapi kalau misalkan kalian yang mau cicil ya, mungkin bisa bersabar. Tapi kalau yang nggak sabar ya cicil sekarang ya boleh. Ingat dicicil ya. Jangan di all in semua modal kalian. Karena kenapa? Berjaga-jaga. Kalau misalkan harganya ternyata turun, ada sentimen negatif lagi, kalian masih punya uang untuk serok bawah lagi. Jadi itu seputar atau sekilas dari Bitcoin ya. Sejauh ini dia memang buat head and shoulder nih teman-teman ya. Ini headnya ya, head 1, shouldernya 1, 2 ya. Jadi head and shoulder ya, dia mungkin banget untuk ke area sekitar 33.000, 32.000. Sekitar ini sangat mungkin ya. Tapi kalau memang tidak kuat ya sudah, dia masuk ke kotak warna ungu lagi. Tergantung juga untuk sentimen hari ini dan besok, kita lihat beritanya juga seperti apa. Tapi ya selalu berjaga-jaga karena ini belum fix ya teman-teman. Seperti yang gue info juga, kalau misalkan kita sudah lewat atau tembus area 42.000 ya, masuk ke 44.000, 45.000, itu kita udah masuk area aman ya teman-teman ya. Oke guys, jadi sekilas untuk kita ngebahas pasar kripto ya, berita-berita tentang Bitcoin ya. Selalu berhati-hati, udah weekend apalagi ini akhir bulan ya. Kita selalu berharap untuk nanti awal Juni ya teman-teman, harga sudah jauh lebih baik ya. Oke guys, jadi semoga yang nyangkut-nyangkut bisa terjemput secepatnya. Itu aja, dan sampai jumpa teman-teman. Sudah, salam profit.